disebut tadi itu apakah suami istri? Nah itu dulu pertanyaannya. Kalau suami istri menelantarkan anak itu pidana, jelas ya, tidak boleh, undang-undang perlindungan anak itu. Tapi yang kalau pertanyaannya itu ternyata apa yang kalian jelaskan itu hubungan, ya nikah siri lah katakan begitu, itu namanya di luar nikah yang sah secara negara, maksudnya begitu. Jadi kalau dulu di zaman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan itu, orang yang nikah siri dulu ya, itu anaknya tidak menjadi ahli waris dulu ya. Tapi setelah ada undang-undang putusan Mahkamah Konstitusi, kalau nggak salah, pasal 43 ayat 1, itu hubungan darah namanya. Itu konteksnya adalah perdata. Ya, artinya apa? Anak punya hak. Anak punya hak untuk mendapatkan ahli waris. Ya, atau disamakan dengan ahli waris. Itu putusan Mahkamah Konstitusi pasal 43 ayat 1 tahun 2012, kalau nggak keliru 17 Januari, saya lupa sekitar, tapi insya Allah benar kalau itunya. Cuma tanggal 17-nya kapan, apa Januari atau kapan, yang jelas 2012. Sebelum itu memang tidak boleh, namanya nikah siri itu tentu tidak mendapatkan apa-apa ahli waris gitu deh ya. Tapi sekarang sudah bisa. Nah, apakah bisa diajukan perdatanya? Bisa. Yang penting apa? Nah, yang penting syarat-syarat pengajuan untuk keperdataan soal masalah ahli waris anak yang di luar nikah itu bisa dikumpulkan mulai dari alat bukti, mulai dari bukti sampai pada faktor nikah siri yang kebetulan misalnya ada modingnya atau ada yang menikahkannya, begitu loh. Nah, itu bisa menjadi saksi di dalam persidangan. Itu di PA ya, pengadilan agama kalau misalnya itu muslim kan begitu. Kalau di luar muslim kan UPN kan begitu. Jadi kalau mau cuman cerita itu ya kira-kira demikian. Kira-kira demikian. Jadi banyak sekali, ribuan bahkan puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu se-Indonesia itu yang namanya nikah siri itu zaman dulu. Itu kadang-kadang mereka tidak mendapatkan harta yang namanya warisan. Tapi setelah ada putusan MK baru ada Mahkamah Konstitusi itu, mereka ada yang mengajukan, ada yang tidak mengajukan. Yang tidak mengajukan tentu tergantung kebijakan suami, kan begitu ya, mau memberi atau enggak kan begitu, kira-kira begitu. Biasanya kan dipengaruhi oleh istri sahnya, apalagi punya anak, pasti dipengaruhi, pasti diikut, kan begitu. Nah memang iya, karena istri yang pertama tentu harta itu didapat bersama. Tapi kalau istri yang kedua kan bukan dari harta yang bersama, namun tidak bisa hilang dari anak. Ya, dari sisi agama juga harus bertanggung jawab, kan begitu kira-kira. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan, pandangan-pandangan secara hukum dan akidahnya. Gitu. Bahwa tidak boleh menelantarkan anak, hukumnya haram, dosa. Apalagi kira-kira yang ditanyakan? Bagaimana saya nggak ngerti. Ini kalau ngawinin orang nikahnya itu nikah sah atau siri itu dulu. Karena sekarang anaknya Rizky kan mau dikemanain, ya harus tanggung jawab. Tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan ibu. Karena di putusan MK kalau nggak keliru itu yang tanggal 17 2012 itu Januari kalau nggak keliru pasal 43 ayat 1 itu pertanggungjawaban itu penuh baik kepada ibu maupun bapak karena ada darah. Apa gitu? Dari sisi keperdataannya, gitu ya. Nah, kalau dari sisi pidananya memang tidak ada. Kecuali apakah bisa menelantarkan? Ya bisa menelantarkan kalau masih di bawah umur, itu bisa kena undang-undang perlindungan anak. Keduanya, kalau ditelantarkan, gitu ya. Ya, saya kira ya itu penjelasannya hampir sama dengan pertanyaan tadi. Bapaknya begitu, sekarang anaknya begitu juga, sama. Hukum tidak pernah membedakan siapa itu, dari kalangan mana, dari ras mana. Nah, jadi poinnya kalau soal mengajukan keperdataan itu gugatan boleh sah. Misalnya anaknya Rizky mengajukan gugatan terhadap bapaknya, Rizky dan istrinya, karena memang tidak mendapatkan ini. Tapi ingat, konteksnya kalau itu meninggal, itu kan jatuh ahli waris.
Tapi kalau itu tidak meninggal bagaimana? Misalnya sekarang Rizky tidak meninggal, istrinya tidak meninggal, tapi anaknya ada. Nah, kalau untuk pemenuhan sahnya anak bisa diajukan penetapan ke PA, mengajukan kan? Tapi kalau misalnya sekarang, kalau bicara waris kan nanti kalau sudah mati keduanya. Nah kalau tidak, ya tergantung orang tuanya akan memberikan hibah nggak atau memberikan hadiah nggak kepada anak tersebut, diikat di notaris atau PPAT, ya kan? Untuk memperkuat reposisinya bahwa rumah ini kelak punyamu, kan begitu. Tanah ini punyamu, usahaku punyamu, diikat di notaris. Ikatan itu yang memperkuat reposisi hukumnya, gitu. Tapi kalau misalnya, nah kan saya juga bingung. Anak Rizky itu menggugat apa? Saya nggak tahu. Alasan itu apa? Apakah menggugat statusnya dia supaya lebih kuat sebagai anak, atau menggugat hartanya? Saya nggak tahu ini. Dua-duanya, Bu. Kalau dua-duanya sekarang nggak bisa Rizky itu menggugat selama orang tua itu ada. Punya hak apa anak itu menggugat? Tuh anak itu dipelihara, dikasih makan. Misalnya anaknya Rizky lah, gitulah gambarannya. Nggak bisa menggugat. Tapi kalau menggugat statusnya dia sebagai apa? Untuk disahkan ke PA. Nah itu ada mekanismenya. Walaupun benar di Undang-Undang 43 ayat 1 itu sama konstitusi menjelaskan demikian. Nah kita kan nggak tahu produk gugatannya itu apa. Gitu. Mediasi itu harus hadir kedua belah pihak. Jadi para prinsipal itu kedua belah pihak, tergugat dan penggugat itu harus hadir di depan hakim mediator, hakim tunggal yang ditunjuk oleh majelis hakim. Majelis hakim itu sebelum perkara ini naik, maka menunjuk satu hakim untuk menjadi mediator namanya. Nah, mediator itulah melanjutkan pertemuan para prinsipal. Nah, kalau para prinsipal itu tidak hadir, ternyata pengacaranya yang hadir, bagaimana? Sulit menemukan itu. Kalau dibilang sah-sah, tapi bagaimana cara menemukannya? Nah itu kan ada batas waktu 1 bulan. Dalam batas waktu 1 bulan itu biasanya setengah bulan itu harus ada kejelasan. Namun kalau mediasi itu dengan dimediatorin oleh hakim tunggal itu tidak berjalan, mentok, maka hakim tunggal tersebut sebagai mediator menyerahkan kembali dengan berita acara kepada hakim majelis yang pertama bahwa ini sudah dilakukan mediasi, namun mentok. Karena mentok dengan waktu yang ditentukan 1 bulan kurang lebih, aslinya 40 hari tapi biasanya 1 bulan, maka dilanjutkan proses persidangan itu, berjalan namanya. Tapi ingat, kalaupun persidangan itu berjalan, suatu saat sebelum ada itu ada kesepakatan damai, ya selesai juga, nggak apa-apa juga. Nah ini kan mekanismenya sudah saya kasih tahu, mekanisme proses hukumnya. Jadi apakah pengacara yang hadir tadi menjelaskan mekanisme begini ke rekan wartawan atau tidak? Belum menjelaskan begini. Harusnya lawyer bisa menjelaskan. Kalau memang ada lawyernya menjelaskan begini loh teknisnya, mekanismenya gitu. Saya kira itu. Lagi ada Anggap sah, Bang, kalau dengan... dia hadir di depan itu sah. Namun tetap tidak akan mendapatkan putusan apapun. Nah, hakim mediator itu bisa meminta kembali untuk datang. Misalnya minggu depan harus datang kedua belahnya. Artinya para prinsipal itu datang. Kalau diwakilkan kepada pengacaranya nggak bisa. Bukan nggak bisa, sah ya maksud saya. Tetapi putusan apa yang akan disampaikan? Tapi kan kalau mediatornya itu kedua belah pihak prinsipal antara tergugat dan penggugat itu hadir, nah itu kan diberi arahan, diberi nasihat sama mediator yang namanya hakim. Begitu. Nah kalau mentok nggak bisa sampai batas waktu maksimal 1 bulan, maka dilanjutkan prosesnya dengan berita acara mediator ini memberikan kepada majelis hakim untuk dilanjutkan persidangannya. Itulah dari hakim putusan. Ternyata ada kesepakatan, nggak apa-apa, bisa dicabut itu. Yes, ya. Jadi batas waktu sebulan mediasi itu dalam perdata, kalau pidana nggak ada.
Kalau misalnya dalam perdata 1 bulan yang ditunjuk majelis hakim kepada mediator hakim tunggal itu sudah mentok tidak bisa, maka dilanjut perkara itu. Ya kalau dilanjut ke pokok perkara ya tinggal sekarang kedua belah pihak itu kan ada gugatan, ada jawaban, kan begitu, ada eksepsi, ada duplik, kan begitu, dan seterusnya. Setelah itu pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan prinsipal keduanya, baik tergugat maupun penggugat. Nanti akhirnya dari situ setelah pemeriksaan semua baru kesimpulan, kedua belah pihak memberikan surat kesimpulan. Kesimpulan itu diberikan kepada hakim, sidangnya dibuka, tidak perlu dibacakan, diberikan saja. Setelah itu baru ada proses yang namanya putusan. Karena hakim PA maupun PN itu dibatasi maksimal 6 bulan harus sudah kelar perkara itu. Nah gitu. Nah, soal nanti apa ya, saya kan nggak tahu materinya apa yang digugat, tapi mekanisme proses hukumnya demikian sama, mekanismenya hampir sama. Hanya isinya apa? Apakah perbuatan melawan hukum, atau si anak menggugat tentang jati dirinya, identitasnya, atau harta misalnya yang diminta, ya, atau pengakuan. Nah, itu kan saya nggak tahu materinya apa. Tapi kira-kira kalau Anda bertanya tadi ada mediasi dan mediasi itu sudah mentok, ya 1 bulan itu maksimal. Biasanya setengah bulan itu lewat sedikit, kalau nggak ada dilanjut pada pokok perkara perdatanya. Begitu. Nah, proses itu ya tinggal sekarang kalau sudah ada putusan, ada salah satu pihak merasa dikalahkan, merasa tidak puas, ada saluran lain yaitu PT mengajukan upaya hukum ke pengadilan tinggi dan seterusnya. Nah gitu loh. Nah jadi saya kira mungkin begitu. Ya seorang lawyer harus bisa menjelaskan kepada publik, kepada media apapun itu tentang proses berjalannya perkara ini. Kalau saya jadi lawyernya kan tentu saya menjelaskan lebih detail lagi dari ini. Karena saya harus tahu dong persoalannya. Nah saya aja nggak tahu apa-apa, dengan sekejap kalian meminta untuk mempublikasikan penyampaian saya, tapi kan sudah cukup puas ini kan, kira-kira begitu kan, pandangannya jelas kan, oke?